Selamat siang ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis data penjualan mobil bekas yang saya visualisasikan menggunakan Power BI. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai performa penjualan mobil bekas, baik dari sisi harga jual, margin keuntungan, serta karakteristik pembeli dan dealer. Melalui Power BI, data yang awalnya kompleks dan tidak terstruktur bisa disajikan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami dan menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, kita dapat menarik berbagai insight yang bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Struktur data. Untuk memulai, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur data yang digunakan dalam analisis ini. Data yang saya gunakan terbagi dalam beberapa tabel utama yang semuanya terhubung satu sama lain melalui relasi-relasi tertentu. Tabel-tabel ini berisi informasi yang sangat penting dalam menganalisis penjualan mobil bekas yang akan membantu kita untuk memetakan performa penjualan di berbagai aspek. Pertama, ada second car price yang menjadi tabel utama dalam analisis ini. Tabel ini berisi informasi detail tentang mobil bekas yang dijual, seperti nama mobil, tahun produksi, harga beli, harga jual, jenis bahan bakar, transmisi, dan lainnya. Tabel ini memberikan gambaran tentang harga pasar mobil bekas di pasaran, baik harga beli maupun harga jual yang terjadi dalam setiap transaksi. Kemudian ada buyer's data, yang menyimpan informasi mengenai pembeli mobil, seperti nama pembeli, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan status pembayaran. Data ini memberikan insight tentang demografi pembeli, apakah mereka cenderung lebih muda atau lebih tua, serta jenis pekerjaan yang mereka miliki. Ini sangat penting dalam memahami siapa saja yang tertarik membeli mobil bekas dan bagaimana karakteristik mereka. Selanjutnya, dealer's data berisi informasi mengenai dealer yang menjual mobil bekas. Dalam tabel ini, kita bisa melihat nama dealer, lokasi dealer, rating dealer, serta kontak dealer. Data ini berguna untuk melihat seberapa baik dealer-dealer tertentu melakukan penjualan dan bagaimana kualitas layanan mereka dalam menarik pembeli. Ada juga sales location data yang menyimpan data mengenai lokasi tempat penjualan mobil tersebut terjadi. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana distribusi penjualan terjadi berdasarkan kota atau wilayah. Dan terakhir, updated data penjualan mobil bekas sampel adalah tabel yang berisi informasi mengenai margin keuntungan dan profit yang didapatkan oleh dealer dari setiap transaksi penjualan mobil. Dengan adanya tabel ini, kita bisa melihat berapa besar keuntungan yang berhasil diperoleh dari setiap penjualan. Relasi antar tabel. Dalam Power BI, kita menghubungkan semua tabel ini dengan menggunakan relasi antar kolom yang memiliki hubungan satu sama lain. Misalnya ID pembeli pada tabel, buyer's data terhubung dengan ID pembeli di tabel, second car price untuk menunjukkan siapa pembeli mobil tersebut, serta status pembayaran yang mereka miliki. Begitu juga dengan ID dealer, yang menghubungkan dealer's data dengan second car price untuk mengetahui dealer mana yang menjual mobil tersebut dan bagaimana performa dealer dalam hal penjualan. Demikian juga dengan ID lokasi yang menghubungkan tabel sales location data dengan second car price, sehingga kita bisa melihat distribusi penjualan berdasarkan lokasi. Relasi antar tabel ini sangat penting karena dengan menggabungkan data dari berbagai tabel, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai penjualan mobil bekas, baik dari sisi produk, lokasi, maupun pembeli. Visualisasi data. Setelah data terstruktur dan saling terhubung, langkah selanjutnya adalah visualisasi data. Dengan menggunakan Power BI, saya membuat berbagai jenis visualisasi yang memudahkan dalam memahami data penjualan mobil bekas. Beberapa visualisasi yang saya buat diantaranya adalah kartu indikator, visualisasi pertama yang menampilkan jumlah mobil, berdasarkan jenis transmisi, baik manual maupun otomatik, serta rata-rata harga beli dan harga jual mobil bekas. Grafik batang memperlihatkan perbandingan antara harga jual, harga beli, dan margin keuntungan dari berbagai mobil. Ini memberikan gambaran seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari masing-masing mobil. Line chart menampilkan sebaran kilometer tempuh, rata-rata dari mobil yang terjual. Dengan grafik ini, kita bisa melihat apakah mobil dengan kilometer lebih rendah cenderung lebih banyak terjual. P-chart menyajikan informasi mengenai rata-rata tahun mobil berdasarkan kapasitas mesin serta efisiensi bahan bakar mobil. Ini memberikan insight tentang
Jenis mobil mana yang lebih diminati berdasarkan usia dan efisiensi bahan bakar. Horizontal bar chart menampilkan distribusi umur pembeli berdasarkan pekerjaan. Ini membantu kita melihat apakah pembeli mobil bekas lebih banyak berasal dari kalangan pekerja atau mahasiswa, dan pekerjaan apa yang lebih sering membeli mobil. Insight utama. Setelah menganalisis visualisasi yang ada, kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang sangat berguna untuk strategi penjualan mobil bekas ke depannya. Preferensi transmisi. Secara umum, mobil dengan transmisi manual lebih banyak diminati pembeli dibandingkan dengan transmisi otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih memilih mobil dengan biaya perawatan yang lebih rendah. Profitabilitas penjualan. Dengan melihat perbandingan harga beli dan harga jual, kita dapat melihat bahwa sebagian besar mobil yang terjual memiliki margin keuntungan yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa penjualan mobil bekas memberikan peluang keuntungan yang signifikan. Efisiensi bahan bakar mobil dengan efisiensi bahan bakar lebih tinggi cenderung lebih banyak dicari oleh pembeli. Ini sejalan dengan tren kesadaran lingkungan yang semakin berkembang di kalangan pembeli. Demografi pembeli. Data menunjukkan bahwa mayoritas pembeli mobil bekas berasal dari kalangan pekerja, dengan sebagian besar dari mereka sudah melunasi pembayaran mobil. Hal ini menunjukkan daya beli yang cukup tinggi dari pembeli mobil bekas, terutama dari kalangan pekerja. Analisis berdasarkan dealer dan lokasi. Saya juga menganalisis kinerja dealer berdasarkan rating yang diberikan oleh pembeli. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana dealer-dealer tertentu berkontribusi terhadap penjualan mobil bekas. Selain itu, lokasi penjualan juga mempengaruhi jumlah penjualan dengan beberapa kota yang lebih dominan dalam transaksi. Dengan visualisasi lokasi, kita dapat mengetahui di mana pasar mobil bekas paling banyak berkembang. Penutupan. Secara keseluruhan, laporan ini memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai dinamika penjualan mobil bekas, baik dari sisi harga, profitabilitas, maupun karakteristik pembeli dan dealer. Melalui Power BI, kita dapat menyajikan data yang kompleks dalam bentuk yang mudah dipahami, membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data. Saya berharap analisis ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam merumuskan strategi penjualan mobil bekas ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda.